Rasulullah itu tidak melakukan poligami hingga umurnya lebih 50 tahun. Rasulullah tidak melakukan poligami ketika istrinya Siti Khadijah, istri pertama, belum meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'in wattabi'ut tabi'in wal ulama taqwa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak nikmat dan segala bentuk peluang, baik peluang waktu, peluang rezeki dan seterusnya, sehingga kita dapat kembali dalam kegiatan tausiah singkat kantoran. Nah, inilah orang-orangnya yang mungkin hari ini, sore ini bisa berkumpul, tepatnya di kantor suarapakar.com tanggal 26 Maret 2021 di hari Jumat. Hadirin kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bosan-bosan kita panjatkan sebagai syafaat kepada beliau, sehingga kita juga kelak akan bersama-sama berkumpul dengan para rasul-rasul Allah dan para sahabat-sahabat di yaumil akhir. Baik, dalam kesempatan ini izinkan dalam tausiah yang singkat ini saya menyampaikan suatu kajian berangkat dari salah satu ayat Allah yang berada di dalam surah An-Nisa ayat 3. Penggalannya berbunyi, "Fankihu ma tobalakum minan nisa masna thulatsa wa ruba'." Artinya bahwa nikahi kamulah perempuan-perempuan itu 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tetapi apabila tidak mampu, maka nikahi kamulah satu saja. Tidak mampu berbuat adil maksudnya. Istri itu dalam konteks poligami. Dalam konteks poligami kita harus pahami bahwa Rasulullah itu tidak melakukan poligami hingga umurnya lebih 50 tahun. Nah, kalau sekarang yang belum 50 tahun sudah poligami, saya kira perlu bertanya. Tanya sama diri masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah tidak melakukan poligami ketika istrinya Siti Khadijah, istri pertama, belum meninggal dunia. Nah, jadi jangan pula cepat-cepat didoakan istri kita meninggal dunia pertama, nah, juga betul. Nah, kemudian yang ketiga, poligami yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah ataupun atas mimpi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diizinkan oleh istri kedua. Siapa istri kedua Rasulullah? Saudah namanya. Nah, kalau ada nama sekarang Saudah, itu berarti meniru dari nama istri kedua Rasulullah. Jadi Saudah itulah istri kedua Rasulullah yang umurnya saat itu, umur Saudah saat itu dinikahi oleh Rasulullah, umurnya itu lebih 60 tahun. Berarti sudah nenek-nenek, atau konteks sekarang itu sudah di Indonesia sudah nenek-nenek lah usia sekarang. Lebih 60 tahun istri keduanya. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, selang lebih kurang ada sekitar 3 tahun baru Rasulullah menikah dengan Saudah. Landasan pernikahannya, selain memang dia mengasihi Saudah, menyayangi Saudah, Saudah itu adalah
perempuan yang selalu tertarik dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, kemudian ketika dia masuk Islam, disusullah oleh suaminya. Suaminya kemudian masuk Islam, suami Saudah, dan mereka hijrah. Pada saat itu hijrah ke suatu bukit di mana situasi Mekah saat itu tidak aman untuk orang Islam. Nah, maka ketika sudah aman kondisi Mekah waktu itu, yang hijrah itu, ini bukan hijrah ke Madinah ya, ada satu hijrah sebelum hijrah ke Madinah, umat Islam pada saat itu, tapi tidak keseluruhan. Sebagian dihijrahkan ke satu bukit, kemudian balik lagi setelah kondisi aman di Mekah, tapi tetap mencekam. Jadi pada saat itu ketika pulang hijrah, meninggal suami Saudah. Nah, budaya tradisi di Arab waktu itu, kalau seorang janda tidak lagi ada suaminya, itu rentan diganggu. Artinya ya maaf cakap sampai pada kasus pelecehan atau segala macam itu rentan terjadi. Maka kekhawatiran Saudah saat itu disampaikan kepada para sahabat, dan sahabat mau melindungi Saudah, maka disampaikan kepada Rasulullah, tapi sahabat ragu. Kenapa sahabat ragu? Rasulullah itu sangat mencintai Siti Khadijah. Maka semua sahabat dalam situasi yang kasihan juga nengok Rasulullah, tidak punya pendamping, tetapi ragu untuk menyampaikan karena dia masih mengingat Siti Khadijah. Maka disuruhlah waktu itu istri Utsman bin saya pun lupa, yang pasti bukan Utsman bin Affan. Ada sahabat yang namanya juga Utsman waktu itu, dialah disuruh istrinya itu untuk menyampaikan perihal untuk menjodohkan Saudah dengan Rasulullah. Nah, disitulah terjadi pernikahan kedua Rasulullah. Nah, kemudian selang lebih kurang 3 tahun. Nah, jadi 3 tahun juga selangnya antara Saudah dengan Rasulullah berumah tangga, barulah Rasulullah diizinkan Saudah untuk berpoligami dengan Aisyah. Aisyah itu anak Abu Bakar Siddiq. Nah, itu kejadiannya di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, sebelum terjadi hijrah ke Madinah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Rasulullah itu berpoligami masih dalam konteks dianjurkan terlebih dahulu oleh Saudah, bukan karena niat dia. Dan istri Rasulullah di Mekah itu hanya 3, Siti Khadijah, Saudah, dan Aisyah. Kemudian poligami yang berikutnya baru terjadi di Madinah. Nah, istri keempatnya anak Umar bin Khattab, namanya Hafsah, dan seterusnya sampai ada Zainab bin Jahsy. Dan Zainab ada 2 namanya, satu Zainab bin Jahsy, satu lagi Zainab yang yang mempunyai garis keturunan keluarga juga dengan Rasulullah. Nah, barangkali itulah yang bisa kita ambil petik hikmahnya. Intinya apa? Bahwa poligami itu pada masa itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga ditegaskan bahwa dulu itu masyarakat di Mekah itu banyak yang istrinya lebih dari 10 bahkan, artinya puluhan, bahkan ada yang ratusan. Jadi artinya ketika munculnya perintah poligami dalam ayat yang Allah turunkan itu untuk menekan angka jumlah istri orang-orang pada waktu itu, khususnya umat Islam. Jadi itu intinya, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Jadi saya kira itu hikmahnya yang bisa kita petik dari kasus poligami. Kira itu mungkin ada yang mau lagi ditanyakan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkaratina fahdina li salihiha wa la yasrifu an sayyiha illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ya Allah wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban wa khairan wa katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.